Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pers, Kadis, Satpol PP. Nah, sore ini kami sengaja bertemu dengan para insan pers yang ada di Bali, ingin menyampaikan perintah dari Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga beberapa pimpinan yang ada di pusat, dan juga sesuai dengan perintah Pak Gubernur Bali yang baru saja kami ikuti bersama dalam rapat. Kami ingin menegaskan khususnya kepada orang asing, kami selaku Kakandil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ingin menyampaikan kepada warga negara asing yang berada di Bali, pada masa PPKM darurat ini kami memastikan dan memberikan suatu tindakan yang tegas bila orang asing tidak mengikuti protokol kesehatan, maka kami akan memberikan tindakan yang tegas, yaitu tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di sana berbunyi pasal 75-nya, setiap orang asing, bagi orang asing yang membahayakan atau patut diduga membahayakan atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu salah satunya pendeportasian. Nah, ini kami tegaskan kembali kepada orang asing yang berada di Bali. Kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 75 tersebut. Nah, ini kami tegaskan kembali. Ini juga merupakan arahan dari Menko Marves dan juga Gubernur Bali. Nah, kalau sebelumnya kami masih melakukan tindakan yang cukup soft, tapi kali ini kami tegaskan kami tidak berpikir untuk soft lagi karena ini darurat. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Artinya tanpa ada diawali peringatan lagi? Sesuai perintah Undang-Undang Imigrasi tidak ada peringatan untuk itu. Seperti saya katakan tadi, yang membahayakan patut diduga membahayakan baik keamanan maupun ketertiban atau melanggar peraturan perundang-undangan, kami tidak tegas langsung deportasi. Jadi ini perlu diketahui oleh semua warga negara asing yang berada di Bali. Ada? Sanksi yang 100.000 itu tidak berlaku ya Pak, langsung dideportasi. 1 juta maksudnya? 1 juta. Ini dalam keadaan darurat. Jadi langsung kita terapkan sesuai undang-undang saja. Pak, dengan adanya keputusan Tanwil seperti itu, apakah di Bali memang akan diterapkan kebijakan darurat bersama? Ya, tadi Menko Marves sudah mengatakan itu. Kalau untuk daerah di Bali yang menerapkan ini kan PPKM itu di kabupaten mana aja? Nah, nanti Satpol PP yang menyampaikan itu. Pak Kakandil, orang asing yang tinggal di Bali selama ini berlama-lama itu karena memang punya izin atau karena memang diberikan toleransi karena COVID, Pak? Itu pernah diberikan toleransi perpanjangan izin tinggal secara otomatis pada tahun 2020, dan setelah itu mereka boleh memperpanjang karena memang keadaan darurat, mereka tidak punya kesempatan atau tidak ada penerbangan pada saat itu. Jangankan ke internasional, domestik pun saat itu saya pun terhambat bisa beban. Saya harusnya berkeluar di sini, tapi bulan Mei saya baru sampai di sini karena waktu itu penerbangan ditutup. Jadi orang asing pun mengalami hal yang sama, tidak bisa pulang ke negaranya karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Sehingga karena kita sadari warga kita juga ada di luar negeri, ya kita juga tidak ingin diperlakukan hal yang tidak baik dengan warga negara kita, sehingga kita berikan perpanjangan otomatis pada saat itu.
secara teknis pengawasannya seperti apa nanti Pak? Akan menurunkan tim pada orang-orang asing yang ada di Bali atau seperti apa? Tim khusus atau gimana Pak? Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, kita sudah melakukan itu. Tapi akhir-akhir ini semakin banyak pelanggaran. Tim khusus itu sudah dilakukan sejak lama. Kami pernah turun dengan Satpol PP, sudah turun ke lapangan dan juga dari unsur kepolisian. Ini akan kita tingkatkan lagi. Bersama dinas terkait dalam melakukan penertiban terhadap orang asing di Bali khususnya terhadap pelanggaran COVID itu seperti apa datanya? Datanya untuk tahun ini saja itu ada sekitar yang kita pulangkan secara keseluruhan ya. Itu ada 100 orang selama tahun 2021. Ya sekitar yang kita pulangkan karena COVID itu karena pelanggaran protokol kesehatan ada sekitar 10 orang. Surat terkait dari negara-negara. Seharusnya ini tidak perlu sosialisasi lagi karena sudah lama kita sosialisasikan, dan baik di media elektronik maupun media mainstream saya rasa sudah banyak. Seharusnya mereka sudah tahu, bukan hanya di negara kita, di negaranya pun sama, dan mereka sudah tahu itu. Tapi aturan ini berlaku pada saat PPKM darurat aja ya Pak. Apabila nanti PPKM daruratnya berakhir, maka sanksi awal yang denda 1 juta itu kembali berlaku gitu Pak. Nanti kita lihat kalau itu, nggak tahu kita sampai kapan PPKM darurat. Izin Pak, ini kan maksudnya langsung diterapkan deportasi ke orang. Apakah memang WNA ini memang terjadi pelanggaran yang besar dibanding sama ini Pak? Seperti saya sampaikan tadi, ya pelanggarannya selama 2021 saja sudah ada 100, tahun lalu 160. Jadi itu selalu ada memang. Jadi bukan karena harus pelanggaran seperti yang harus berat begitu. Ini kan selama tidak menghormati peraturan perundang-undangan, itu bisa kita tindak, bisa kita deportasi.